yang ditulis oleh Presiden kita, judulnya Paradoks Indonesia. Agar kita paham persoalan kita itu apa, karena persoalan itu sudah dirumuskan oleh Presiden sendiri, maka insya Allah jalan menempuh ke Indonesia itu bisa dilalui dengan baik. Saudara, setelah reformasi kita sudah merumuskan secara resmi bahwa Indonesia ini nanti akan menjadi Indonesia emas, akan dibangun menuju Indonesia emas sesudah 100 tahun Indonesia merdeka. Tepatnya nanti Indonesia emas itu akan dicapai pada tahun 2040. Sekarang kita baru mempunyai jembatan emas. Kata Bung Karno, jembatan emas itu adalah kemerdekaan. Karena kita sudah merdeka, maka kita punya jembatan untuk menuju Indonesia emas. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu pintu gerbang dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan aman. Itu bunyi alinea kedua dari Undang-Undang Dasar. Bisa kan? Insya Allah bisa. Mari kita lihat. Kita mulai dengan melihat modal kita kemerdekaan itu, di mana nanti berdasar alinea kedua bukan Undang-Undang Dasar itu, wajah Indonesia pasti besoknya tahun 2040 satu Indonesia itu merdeka, benar-benar merdeka, tidak di bawah kemerdekaan kekuatan lain, dan itu sekarang sudah dicapai. Kita sudah punya kemerdekaan. Bersatu, kita ini sudah bersatu dengan sangat mengagumkan. Indonesia ini mempunyai sekarang 250 juta jiwa penduduk, 1.360 suku bangsa, 726 bahasa daerah. Yang kita semua ada apa? Kita paling kalau ditanya suku bangsa pasti yang ada Jawa, Madura, Batak, Makassar, Sulawesi, Papua, apa paling hafalnya 10. Saya pun mungkin hafal kalau dipaksa-paksa bisa 20 lah suku itu. Padahal jumlahnya itu ada 1.360 berdasar data resmi yang dibuat oleh pemerintah. Bahasa daerah kita tahu ada bahasa nasional Indonesia, punya bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa apa. Itu jumlahnya di Indonesia 726 bahasa. Mengagumkan karena 1.306 dengan 726 bahasa yang berbeda-beda bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Beragam itu di dalam kemerdekaan kita yang sudah menjadi modal kita, apalagi agama bermacam-macam, budaya bermacam-macam, 17.508 pulau, merupakan salah satu negara yang pulaunya paling banyak di Indonesia, 17.508 pulau. Saya tidak yakin separuh dari kita ini hafal 1.000 saja. 17.568 yang 16.100 dari 17.000 ini, 16.100 itu sudah ada namanya. Yang lain masih dalam bentuk gundukan pulau yang sudah diukur koordinat-koordinatnya, tapi belum ada namanya.
Karena saking banyaknya, saya kalau ada PBB itu minta segera stok nama. Itu kalau apa namanya ada tulis. Nah itu saudara, kita merdeka bersatu dan sudah relatif sudah tuntas kemerdekaan itu. Dan berwisata itu perlu diperkuat karena masih kadang-kadang muncul ketidakpuasan, konflik antara daerah, konflik antara kecil-kecilan, antara etnis, pembuluh agama dan sebagainya. Tapi semua itu sudah ada jalannya untuk menyelesaikan. Meskipun terkadang masih sering muncul, sehingga ini perlu diperkuat. Indonesia sudah berdaulat secara formal dan konstitusional. Kita sudah menjadi anggota PBB, pernah memimpin sidang PBB, pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sekarang Indonesia mantan Menteri Luar Negerinya menjadi staf khusus Sekjen PBB di bidang air, bukan mengerti. Jadi kita ini sudah bagus, tetapi ada dua yang sekarang belum, yaitu adil. Indonesia masih tidak akan tercapai kalau keadilan tidak ada. Meskipun sudah merdeka, bersatu dan berdaulat. Makmur belum. Nanti saya tunjukkan angka-angka. Kemakmuran itu masih ditandai oleh gap indeks Gini rasio yang tetap. Kekayaan menumpuk di sebagian kecil orang. Seperti ditulis di dalam bukunya Pablo Paradoks Indonesia. Capaian-capaian sekarang. Oleh sebab itu maka kita harus bersyukur karena kita sudah mempunyai capaian-capaian sebagai berikut. Kita sudah bisa menentukan pemerintahan sendiri melalui pemilu. Dulu kalau kita tidak merdeka tidak pernah pilih presiden, DPR, gubernur, wali kota, tidak pernah kita ada pemilihan seperti itu. Tapi begitu merdeka kita pilih sendiri. Sekarang ada pilihan langsung dari rakyat. Sehingga siapa yang kami pilih secara resmi pula dianggap sebagai pilihan rakyat untuk memimpin mereka. Ini kemajuan di bidang politik. Gubernur, wakil gubernur, DPR, DPRD, sampai sekarang kepala desa pun sudah begitu. Ini karena kita merdeka. Di bidang pendidikan mari kita lihat, kita mempunyai ribuan perguruan tinggi, 4.500 lebih perguruan tinggi di Indonesia, dengan lulusan yang sekarang sudah lebih dari 17 juta orang. Hebat Indonesia. Bisa ke Indonesia Mas? Bisa, ini mudahnya. Apalagi kalau kita nanti lihat biografis dan demografis. Sekarang kita mempunyai banyak profesor dan doktor di dalam berbagai bidang. Bapak Ibu mau cari bidang apa sekarang? Ada semua di Indonesia. Di Indonesia ada, doktornya sudah banyak. Kita sudah maju sehingga kita harus bersyukur. Sekarang angka partisipasi pendidikan sekarang ini, artinya lulusan SMA yang bisa masuk perguruan tinggi berapa sekarang? 32%. Dulu sebelum merdeka yang menengah itu bisa dihitung dengan jari. Kita hampir hafal kalau ada sarjana di zaman awal-awal kemerdekaan. Ini dokterannya siapa, ini dokter siapa, ini profesor siapa. Dulu kita hafal. Sekarang tidak mungkin. Hafal yang ada di kota Surakarta aja tidak mungkin hafal karena banyak. Kalau dulu kita hafal orang Indonesia, ada Insinyur Soekarno, Mister Ahmad Yani, Mister Supromo, Dokter Muhammad Hatta. Siapa kita hafal semua? Yang bisa sarjana sekarang sudah 17 tahun yang diluluskan oleh perguruan tinggi kita sendiri. Fasilitas kesehatan sekarang sudah berkembang baik. Nah, ekonomi, pertumbuhan ekonomi stabil.
di 5,5%. Ya, yang sekarang ini turun. Yang tahun 2024 itu cuma 4,87%. Kemarin. Mudah-mudahan sekarang ini Pak Prabowo itu ambisinya di dalam buku. Kalau negara Indonesia ini dalam beberapa tahun tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 10%, itu akan gagal menjadi sebagai negara maju. Jadi harus kita usahakan. Sekarang ya 2024 turun lagi dari 12,5 menjadi 4,8. Mudah-mudahan besok melompat agak jauh. Tapi ya kalau misalnya bisa 8%, alhamdulillah. Saudara, sekarang ini dari 240-an negara di dunia ini kita sudah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-16. Oleh sebab itu kita masuk kelompok G20. Kelompok government, pemerintahan 20 besar. Indonesia berurutan 16. Yang satu Amerika, RJ, macam-macam, nanti ada daftar. Angka kemiskinan. Kita tuh punya angka kemiskinan sekarang berapa? 8,57%, yang berarti 24 juta 600 orang. Ini orang miskin di Indonesia, kok banyak banget Pak itu? Kan 5 kalinya penduduk Singapura. Iya, karena penduduk kita itu ada 280 dan kemiskinannya berkurang dari tahun ke tahun secara konsisten. Zaman sebelum merdeka adalah ya 95% orang Indonesia miskin tahun sebelum merdeka. Bisa hampir 100%. Tapi tak harus ini. Ketika Bung Karno memerintah Indonesia merdeka, Bung Karno jatuh pada tahun 65. Jumlah orang miskin di Indonesia tinggal 56%. Berarti Bung Karno dalam 20 tahun itu berhasil menghapus kemiskinan sebanyak 44%. Lahir Orde Baru sampai Pak Harto jatuh, berapa jumlah orang miskin? Tinggal 18%. Jadi merdeka berkah. Sehingga kita nih yang ada di sini berkah kemerdekaan, bisa sekolah, bisa jadi profesor, bisa jadi mahasiswa, disediakan beasiswa dan karena kemajuan, karena kemerdekaan harus dijaga. Kalau ini dijaga, Indonesia masih capek. Pak Harto jatuh 18%, tapi kita reformasi. Terus pemerintahan sampai hari ini tinggal 8,50%. Dengan ukuran statistik kita. Tapi kalau pakai ukuran Bank Dunia, di mana garis kemiskinan yang besar, Indonesia yang miskin sekarang 172 juta jiwa dengan angka kemiskinan 50,3%. Kita jangan pakai itu, kita kalau pakai itu pusing. Jadi lebih dari separuh